ketika kita merayakan Maulid itu tidak harus pada bulan Rabiul Awal. Katakan hitungan atau tahun Hijriyah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, atau mungkin secara Jawa itu Ba'do, mulut Ba'do, itu pun masih bisa mengadakan majlis Maulid Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelumnya minta maaf, mungkin Ustadz dikei mejo, dikei jajan ke orang gelem ngadepi gitu. Bukannya nggak mau Pak, tapi dia kali jenengan dosenden, aku kontra senden dewi, makanya aku tak akan sepasang model. Nah kok enak jenengan do senden kok aku nanti kayak sendenan aku dekat beliau Pak Kesan. Yang perlu kami sampaikan bahwasannya termasuk fadilah orang yang merayakan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, Sayyidina Ali itu siapa? Sayyidina Ali adalah menantu dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah telah menyampaikan, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Saya ini adalah gudangnya ilmu, kata Rasulullah. Saya ini adalah sumber ilmu. Akan tetapi wa aliyu babuha, sumber gudang ini mempunyai pintu, yaitu pintunya Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dan dari keturunan Sayyidina Ali lah kita ini bisa merasakan indahnya Islam. Dari keturunan Sayyidina Ali, beliau mempunyai putra yaitu yang bernama Sayyid Hasan wa Husain, yang sampai sekarang ini menurunkan keturunan-keturunan yang biasa disebut para habaib. Nah, itu adalah cicit cucu dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun perilaku dari seorang habib, kita tidak boleh mencelanya. Mungkin kita yang sering mengikuti berita, mengikuti media sosial, di Jakarta sana ada IBHRS, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Sebagaimana beliau ini termasuk anak cucu dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sudut pandang beliau beda dengan kita. Biarpun beda, kita tidak boleh mencelanya, dan kita tetap mengagungkan beliau, tetap menghormati beliau sebagai anak cucu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ada lagi yang dari Manado, Habib Bahar bin Smith. Itu sudut pandangnya beda dengan kita. Mungkin kalau kita diajari Islam secara keras, mungkin banyak yang menolak. Tapi biarpun begitu, kita wajib taklim kepada beliau. Boleh kita tidak sepaham dengan tata cara beliau dalam berdakwah, tapi kita tidak boleh mencelanya. Seperti itu. Sebagai beliau anak cucu Rasulullah, kita wajib taklim. Boleh kita tidak setuju dengan tata cara beliau berdakwah, tapi tidak boleh mencela. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adibu auladakum ala salasi khisalin. Awalan hubbu nabiyikum, saniyan wa hubbu ahli baiti, wa salisan wa hubbu qiraatil Qur'an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya
ajarilah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama ialah hubbu nabiyyikum, cintailah nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana cara kita mencintainya? Yaitu salah satu di antaranya kita merayakan hari kelahiran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengajak anak-anak kita bersolawat, bermajlis. Itu sama halnya kita mengajarkan anak kita untuk cinta solawat, untuk cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah diterangkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man 'azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatih la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi, maka dengan dia mengagungkan maulid Nabi tersebut menjadi sebab ketika dia nanti dicabut nyawanya dari dunia ini, dia dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Ketika dicabut nyawanya dengan membawa iman, otomatis meninggalnya ini dalam keadaan husnul khotimah. Bukan hanya itu, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyampaikan adalah menantu Rasulullah, yang mana menantu Rasulullah ini sebagai pintu dari ilmu, dari gudangnya, dari sumbernya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang kalau ada orang yang bilang maulid nggak ada dalilnya, maulid nggak pernah dirayakan oleh Rasulullah, jenengan lebih percaya orang itu apa Sayyidina Ali? Percaya mana? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena beliau adalah menantu dari Rasulullah, beliau adalah pintunya ilmu. Kalau orang sekarang kan nggak tahu dia belajar dari mana. Nggak boleh maulid, nggak boleh merayakan kelahiran Rasulullah, tapi anaknya waktu ulang tahun dibelikan kue, ditiupkan kue. Nah itu ajaran dari mana? Nggak ada, kata Mas Gaga nggak ada itu maksudnya itu. Nah gitu. Lalu ketika anak kita ulang tahun saja dirayakan, ini anak, apalagi ini adalah Rasulullah yang membawa Islam, sehingga kita ini beriman, sehingga kita ini memeluk agama Islam. Itu adalah wujud cinta kita terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi hubbu nabiyyikum, ajarilah anak kalian yang pertama cinta kepada Rasulullah dengan kita mengadakan maulid, dengan kita hadir di majlis sholawat. Karena sholawat ini sangat luar biasa. Katakan ada kisah, yaitu orang ini sangat, mohon maaf, mungkin enggak maksud bicara kasar, preman, bejat, nggak pernah ibadah. Apa namanya ibadah? Raup saja itu nggak pernah. Akan tetapi suatu ketika dia di malam hari ini melewati sebuah majlis, yang mana majlis itu membacakan sirah nabawi, membacakan maulid al-Barzanji, membacakan riwayat lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kejauhan preman ini tadi dia takzim atas majlis tersebut. Ketika dibacakan maulid, terus ketika waktu mahal qiyam, preman ini ikut mahal qiyam, tapi yang pojokan, jadi nggak kelihatan orangnya.
Nah, sebab dia mengagungkan maulid, ketika dia dipanggil oleh Allah, dia dalam keadaan husnul khotimah. Dan ketika dia di alam kubur, dia mendapatkan tahta mahkota yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kejadian tersebut ada seorang ulama yang kasyaf. Kasyaf itu bisa melihat sesuatu hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Kemudian melihat si preman itu, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan mahkota, mendapatkan jubah yang indah. Terus si ulama, si wali tersebut bertanya, "Loh bro, kamu bukan mas bro, betul pentol lo ya, kok dikira mas Roso. Kamu dulu di dunia itu preman, terus ketika kamu meninggal kok malah mendapatkan tahta yang luar biasa, pakaian yang indah, jubah yang indah. Ini apakah amalan yang menyelamatkanmu? Ketahuilah wahai ulama, wahai wali Allah, saya mendapatkan tahta mahkota seperti sekarang ini dikarenakan di suatu ketika, di suatu malam, ketika ada majelis maulid, ketika ada pembacaan sholawat, saya takdim kepada Rasulullah dan mengikutinya. Ketika waktu mahal qiyam, saya berdiri mengikuti sholawat tersebut. Itu saja seorang preman. Bukan berarti saya memperbolehkan preman, enggak. Senang nur, jadi preman wae lah. Yang penting sholawatan, wala yo ora karek nanti, enggak boleh. Jadi itu tadi adalah berkah maulid. Yang kedua, wahubbu ahli baiti, dan cintailah ahli bait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang habaib, seorang habib. Kalau perempuan yaitu syarifah. Kita harus wajib takdim kepada beliau. Ya setidak-tidaknya ketika salaman itu minimal itu dicucuk tangani, gak kayak salaman kayak biasa itu gak takdim namanya. Ketika ada seorang zuriyah Rasulullah, ada seorang anak cucu dari Rasulullah, salah satu di antaranya kita takdim adalah cara bersalaman, mencium tangannya. Kalau di kalangan para santri biasanya kalau salaman itu wolak-walik, habis punggungnya tangan terus dalamnya, jadi wolak-walik gitu. Itu tata cara salaman kepada ahli bait. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, tidak boleh mencelanya. Sejelek apapun yang dilakukan oleh seorang habib, kita nggak boleh mencelanya. Boleh nggak setuju, tapi jangan mencela. Dikarenakan apa? Di dalam daging para habaib, darah dan dagingnya ini terdapat darah dagingnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh. Kalau memang nggak cocok, sudah diam. Jangan menjelek-jelekan Habib Rizik, jangan menjelek-jelekan Habib Bahar, nggak boleh. Kalau nggak cocok sudah diam, nggak usah dibahas. Nah, itu tadi mencintai ahli bait. Yang terakhir adalah wahubbu qiraatil Quran aw riwayatin ukhra tilawatil Quran. Setelah kita cinta Rasulullah, cinta ahli bait, yang terakhir adalah mengajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quran. Tata caranya ialah kita ajari anak-anak kita. Ini tak kasih tips atau investasi yang tiada putusnya. Sebelum anak-anak cucu jenengan dipasrahkan ke ustaz, itu kalau di rumah diajari baca bismillah, baca Fatihah. Karena apa? Ketika panjenengan nanti kita semua ini sudah dipanggil oleh Allah, selama anak kita masih membaca bismillah, Fatihah, lebih-lebih Fatihah, yang mana setiap hari dibaca ketika waktu sholat. Kalau tidak membaca maka tidak sah sholatnya. Ketika kita sendiri orang tuanya
kakeknya yang mengajari, maka ini akan menjadi investasi amal yang tiada putusnya, yaitu yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Yang mana ilmu yang bermanfaat ini tidak akan terputus amalnya ketika anak cucu kita masih mengerjakannya. Nah, kalau jenengan pasrahkan ke ustaz, ke kiai, ke ustadzah, diajari bismillah Fatihah sama ustadz-ustadzahnya, ya yang dapat pahalanya ustadz-ustadzahnya. Nah, jenengan nggak punya investasi amal. Nah, itu tipsnya. Tapi kebacut ya Pak, sudah terlanjur ya sudah, ya terlanjur ya. Kalau punya adik nanti di warai ya gini. Nah, termasuk ketika rumah itu dibacakan Al-Quran, maka penduduk langit ini melihat rumah tersebut itu mencorong, bersinar. Ketika rumah itu dibuat membaca Al-Quran, ada Pak boro-boro maca Quran, dhisik ngaji di rewangi bolos-bolos, direwangi malah golek jangkrik, gak gelem ngaji. Ya minimal kita putar murotal dalam rumah, kita putar YouTube, putar MP3 Al-Quran, agar supaya apa? Rumah ini mengeluarkan aura positif, agar supaya dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini nggak ribut. Dengan dibacakannya rumah, yaitu lantunan Al-Quran, akan memberkahi rumah tersebut. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya, khususnya kita mendapatkan keberkahan di bulan Maulid, yaitu bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembacaan Ratibul Haddan, kita awali dengan